Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Marlita Putri dengan ujung NIM 7054 dari kelas B. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah melakukan pemetaan batimetri berdasarkan praktikum akustik kelautan tahun 2024. Nah, jadi di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai apa itu batimetri. Batimetri sendiri merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai kedalaman di bawah air dan juga mengenai studi tentang tiga dimensi bawah laut atau dasar laut. Nah, di sini langsung saja kita melakukan pengolahan data batimetrinya. Jadi kita buka terlebih dahulu software EcoView-nya. Kemudian nanti akan muncul fileset seperti ini. Sudah filesetnya muncul, jika di sini belum ada data, kita add dulu data yang ingin kita gunakan. Sudah di-add. Selanjutnya, data itu kita tampilkan ekogramnya. Di sini ada pilihan ekogram, kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kita ke variable properties-nya. Dari variable properties ini ada beberapa yang harus kita atur. Misalnya, sebelumnya itu seharusnya ini minimum threshold-nya itu belum dicentang, maka kita centang semuanya. Lalu untuk di bagian display-nya ini, misal masih pakai opsi cruise track, maka kita pilih ecogram. Lalu untuk color display minimumnya itu kita masukin angka minus 50, sedangkan kalau color display range-nya itu 50. Nah, untuk lower display limitnya itu kita pakai nilai 48,86. Selanjutnya untuk di bagian grid, kita pilih pink number, lalu untuk show deep range gridnya itu kita pilih deep atau range. Untuk pinknya itu nilainya 100, sedangkan untuk deepnya itu nilainya 10. Lalu kita ke analisis. Nah, misal masih belum dipilih, maka analisis exclude above line-nya ini kita pilih file set. Lalu exclude below line-nya itu kita pilih digit 1. Selanjutnya untuk minimum value-nya ini tetap minus 100. Maksimumnya tetap 20. Lalu number of bin-nya itu tetap 40. Kita lanjut ke calibration. Nah, di sini kita pilih transducer 1. Untuk apply calibration settings-nya itu, jika masih kita from first ping-nya ini, kita ubah menjadi manually. Nah, nanti akan muncul kotak-kotak data manual seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kita terlebih dahulu ubah data absorpsinya sama data sound speed-nya. Cara ngubahnya itu kita sesuaiin ke kalkulator. Lalu di sini akan muncul nilai sound speed-nya. Misalnya ini, dari McKinsey 1981 nilainya itu 14,6,09. Kita copy, lalu kita pindahkan ke sound speed yang di manual. Kita copy, paste. Begitu juga untuk nilai absorpsinya. Ini nilainya dengan satuan desibel per meter. Kita ubah di sini. Kita paste. Lalu kita apply. Terus klik OK. Nanti sebelumnya itu pasti tampilan batimetrinya itu tidak akan seperti ini, maka akan berubah menjadi seperti dua garis seperti ini, tumpukan dua tumpukan seperti ini. Selanjutnya kita melakukan digitasi. Sebelumnya itu terlebih dahulu kita ke line draw ini, lalu kita ke new editable line. Kita buat nama garis yang ingin kita simpan nanti, misalnya sini garis contoh. Lalu klik OK. Selanjutnya baru kita mulai mendigit. Sini saya contohin digitnya secara kasar saja.
sampai dari 0 ini sampai ke 500. Nah, jika sudah, kita klik L, lalu kita simpan, save. Fungsi di EcoView ini kita harus sering menyimpan data olahan kita. Kenapa? Karena di EcoView ini sering kayak seperti dia merefresh softwarenya terus, jadi kemungkinan data olahan kita hilang itu besar terjadinya. Jadi perlu kita sering-sering disimpan. Kalau sudah disimpan, selanjutnya kita klik daerah yang sudah kita digit tadi, lalu kita klik kanan, lalu pilih integrate cell. Nah, nanti akan seperti ini. Begitu pula di bagian sini, contohnya integrate bagian sini. Nah, seperti ini juga, atau juga seperti ini. Nah, di integrate cell ini juga nanti akan muncul data seperti ini. Nah, data inilah yang nantinya akan kita olah di Excel. Biasanya itu untuk memudahkan kita memindahkan data-data hasil digitnya itu ke Excel, tampilan layarnya itu kita bagi menjadi dua. Nah, sudah disetting menjadi dua seperti ini. Selanjutnya, data yang akan kita gunakan itu kita buat terlebih dahulu kolomnya di Excel. Jadi kita terlebih dahulu kita buat kolom X, kolom Y, sama Z. Untuk Z ini kita masukin atau kita input nilai div-nya ini. Kemudian kalau nilai X sama Y ini kita masukin nilai batimetrinya dari yang sebelah kanan ini, kanan bawah ini. Nah, di sini sudah saya input nilai-nilai dari hasil digit dari 0 sampai ke 500 di sini. Kurang lebih 500 atau sekitar 0 sampai 400 yang saya digit. Kemudian selanjutnya akan kita olah data longitude dan latitude-nya ini menggunakan website dari internet. Kita cari latlongnet atau bisa cari di internet itu DDD longlat. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian untuk eh, di sini akan ada beberapa kolom pengisian. Nah, untuk derajat lintangnya ini atau degrees for latitude, kalau di Inggris kan biasanya kan muncul bahasa Inggris, tapi di sini muncul di saya itu yang bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Nah, untuk derajat lintangnya itu kita isi 5, kemudian untuk menitnya itu 41 menit berdasarkan data kita. Lalu untuk detiknya kita masukin 880, kemudian untuk derajat bujurnya itu 105, derajat bujurnya kita 105, menitnya itu 13, dan detiknya itu 378. Nah, di sini nilai yang kita isikan pada kolom-kolom ini berdasarkan pada kolom longitude dan latitude dari sini, dari Excel ini. Lalu, selanjutnya kita konversikan ke derajat desimal. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau eh, X ini itu maksud saya untuk derajat desimal panjang ini nanti disalin pada kolom
X atau longitude. Nah, selanjutnya untuk yang derajat desimal latitude-nya ini kita copy lalu kita paste di kolom yang X. Kalau dia munculnya tanda pagar seperti ini, kita geser aja. Nah, nanti kan seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama pada data-data ketiga, 4, 5, dan seterusnya yang ada pada Excel kita. Berdasarkan hasil, hasil digit kita di ekogram tadi. Nah, setelah semuanya sudah kita konversikan ke derajat desimal, nilai X dan Y yang di awal tadi kita hapus, kita ganti sama nilai yang diolah atau nilai yang didapat dari eh, hasil olahan di website Lotlong ini. Sini, kemudian ini kita hapus dulu. Selanjutnya kita simpan file, lalu save as. Kita simpannya ke format simpan. Maaf, terjadi. Jadi kita ke Nah, selanjutnya itu kita simpan Excel-nya itu dalam format teks atau tab delimit ini. Kita ubah dulu. Bathymetry. Ubah namanya, tentukan tempat penyimpanannya. Lalu simpan di sini. Setelah itu kita bisa langsung mulai ke ArcGIS. Di ArcGIS itu kita ke file, dari file kita jadi kalau kita sudah sampai di software ArcGIS, selanjutnya kita add itkabu atau data SHP, add data, atau bisa juga kita ke file, add data, lalu kita masukin itkabu 2010 SHP. Selanjutnya kita add data lagi, kemudian add XY data, kita masukin file Excel yang tadi kita olah. Sebentar. Nah, sudah kita pilih data txt-nya. Sini kita atur untuk x file-nya itu x, y file-nya itu y, dan z file-nya itu kita pilih z. Sini ada sedikit error. Biasanya nanti kemudian kita pilih WGS 1984. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK lagi. Nah, untuk melihat titiknya itu, kita bisa klik kanan pada titik ini, di table of content ini, di pixel bathymetry-nya, kemudian kita pilih zoom to layer. Nah, nanti setelah
di zoom to layer, nanti eh, titik-titiknya akan muncul seperti ini. Selanjutnya, dari sini kita ke Art Toolbox di kotak warna merah ini yang ada logo merah. Kita tunggu dulu. Setelah dari sini, dari Art Toolbox tadi, kita ke 3D Analysis, lalu kita ke eh, kita ke bagian IDW, sebentar. Kalau susah cari di Art Toolbox, coba kita cari di search di IDW. Nah, 3D Analysis Tools. Maksud saya yang spatial analysis. Tuh. Lalu untuk input pointnya itu kita masukin Excel bathymetry-nya. Untuk Z value field ini kita masukin yang Z. Lalu setelah itu kita tentukan penyimpanannya. Setelah itu kita save. Lalu kita klik OK. Nah, nanti IDW-nya ini akan uh, muncul seperti interpolasi. Nah, selanjutnya setelah IDW selesai diproses, hasil batimetrinya akan seperti ini. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan layout. Layout ini sama seperti biasanya, ke file, lalu ke page and print setup, lalu kita ke landscape, oke, dan di bagian pojok sebelah kiri ini kita ke layout view. Nah, tinggal disesuaikan hingga layout disesuaikan sesuai keinginan kita layoutnya. Baik, sekian dari video saya. Apabila masih ada kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.